Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Ingkang kinurmatan Bapak Camat Banjarsari sekaligus ustadznya. Ustadz sinten asma? Ustadz Beni Supartono Putro. Bapak Ibu Lurah Banjarsari ingkang kula hormati, para kiai, tokoh Banjarsari, Desa Solo ingkang kula hormati, Bapak Ibu pengurus IBI, pengurus KPIH, segenap calon tamunipun Allah, para calon haji ingkang kita hormati, segenap hadirin dan hadirat rahimakumullah. Semoga kita dherekaken tansah ngaturaken rasa syukur dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene wonten dalu menika kita saged rawuh kurmat setunggalipun syariat nggih menika kurmat syariat haji. Allah paring pangandikan dzalika wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah syariat haji. Siapa yang hormat terhadap syariat haji, memuliakan syariat haji, fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya dia punya hati yang bertakwa. Bapak Ibu, jadi kita malam ini menghormati salah satu syariat Allah, yaitu syariat haji. Itu sebagai pertanda hati kita hati yang bertakwa. Alhamdulillah Bapak Ibu. Yang kedua, satu hal yang perlu saya pesankan meskipun datang para calon jamaah haji, ayat ingkang kula waos potongan kula wau dipun emot-emot saestu setunggal mawon pesen kula, wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Berbekalah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal haji itu adalah takwa. Bekal haji itu adalah takwa. Nah, sak menika napa ingkang dipun maknai takwa niku napa? Cobi panjenengan renungaken. Pertama, surat Asy-Syamsi ayat 7. Rangkaanipun fa'alhamaha fujuraha wa taqwa qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Napa maknanipun takwa wonten ayat menika Bapak Ibu calon haji? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Allah memasukkan rasa motivasi dalam jiwa manusia. Itu ada dua, satu rasa fujur, yang kedua rasa takwa. Napa nak maknanipun fujur? Fujur niku kotor. Kalau fujur itu kotor, berarti takwa maknanipun bersih. Allah masukkan ke dalam hati manusia itu ada dua rasa, rasa fujur dan rasa takwa. Perasaan yang kotor dan perasaan yang bersih. Takwa pertama maknanya bersih Bapak Ibu.
wonten surat An-Najm ayat 32, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimani taqwa. Jangan merasa sok suci, jangan merasa bersih, karena Allah lah yang tahu orang yang bertakwa, orang yang punya hati takwa. Jangan merasa bersih, karena Allah lah yang tahu tentang siapa yang hatinya bersih. Maka Bapak Ibu calon jamaah haji, sebelum berangkat punyailah hati yang bersih. Hatinya yang bersih. Apa itu hati yang bersih? Pertama, ikhlas. Ibadah haji harus dilaksanakan dengan ikhlas. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Ini sangat ditekankan karena memang ibadah haji itu potensi tidak ikhlas. Mudah tidak ikhlas, Bapak. Padahal kalau ibadah haji tidak ikhlas, ya, maka itu akan sulit menemui jalan-jalan kesulitan di sana. Maka bekalah hati yang ikhlas. Ikhlas Bapak Ibu? Biayanya berapa biayanya? Ya, biayanya itu sebenarnya 89.457.009 rupiah untuk SOC. Jadi untuk Solo, Jawa Tengah, Jogja yang SOC Solo itu biayanya semestinya 89.457.009 rupiah. Kalau Bapak Ibu melunasinya sampai 54 sekian, berarti ada subsidi dari dana pemanfaatan itu ada 34 juta. Alhamdulillah. Ikhlas Bapak Ibu? Ikhlas. Karena ikhlas maka tidak boleh diungkit-ungkit. Ora usah gemreneng. Jadi ikhlas itu apa Bu? Ikhlas itu satu, orang gersuloh. Loro, orang gemreneng. Siji orang gersuloh, dua orang gemreneng, telu orang nesunan, empat orang lokro, lima orang mutungan. Tandane ikhlas Pak. Apa mau Bu? Apa itu ikhlas? Orang gesulo, orang gemreneng, orang nesunan, orang lokro, orang mutungan. Sebab orang yang ibadah haji kalau itu tidak ikhlas, banyak gesulo, banyak gemreneng, neng kono nggur nesunan wae. Yang kemang lokro orang semangat utawa mutungan. Buktikan nanti bagi yang tidak ikhlas ketok Bu. Nonton bathuke wong sing ora ikhlas nang ketinggalan. Ya, makanya kita mulai sekarang harus menata diri sebelum terlanjur. Niatkan ikhlas wa atimul hajja wal umrata lillah, hanya karena Allah. Ini pertama. Yang kedua, bersih hati itu ya tentunya dari segala macam penyakit hati. Sombong, ya, riak, pamer. Ini harus bersihkan dulu. Jangan ada keangkuhan, jangan ada kesombongan dalam melaksanakan ibadah haji. Sepakat Bapak Ibu? Yang mau berangkat? Sepakat nggih? Sepakat. Bersihkan hati kita. Maka penting acara ini digabung dengan acara halal bihalal. Sebenarnya dalam acara halal bihalal itu di antara di dalamnya muatannya adalah sebenarnya ada rasa tepos liro, kita ada rasa napa Pak nglenggono, tahu nglenggono nggih, ngerumangsani salah, kita minta maaf, saling memberi maaf.
Hilangkan keangkuhan, hilangkan kesombongan. Satu cerita, saya pernah bimbing ibadah haji tahun 2017. Kebetulan saya bimbing untuk daerah Blora Pati. Ada salah satu jamaah haji, ibu-ibu sampai di Mekah itu kok stres, dengan kata lain gila, ngomyang. Tahu ngomyang ya? Ngomyang. Aduh, gimana ini, ada si ibu-ibu ngomyang berat terus mau inginnya lari. Dan saya doain juga nggak mempan, saya ruqyah itu juga nggak mempan. Akhirnya saya tanya pada temennya, adakah ini tetangga yang ikut jamaah haji? Ada Pak Lurah. Di Pak Lurahnya juga ikut haji. Tolong Pak Lurah diaturi ke sini. Akhirnya Pak Lurahnya datang. Pak Lurah, niki wargane jenengan nggih. Nggih, Pak. Ini ibu ini kok gerah sakit. Sakitnya kok ngomyang kayak gini dan ingin berat lari terus. Cara Pak Lurah, menggah Pak Lurah, kinten-kinten ibu niki salah napa? Ya, punya kesalahan apa? Punya keburukan apa? Punya cacat apalah gitu. Pak Lurah langsung, walah ibu niku nyanyake kok. Nyanyake pripun Pak Lurah? Niku di kampung nggak ada yang akur, tahu ya. Jadi dengan tetangga itu semua mungsuhan gitu, neng-nengan, jutaan, enake berpadu karo tangga. Lah napa nalika badhe tindakan mboten nyuwun ngapunten pamitan. Wah, mboten itu. Kaya dia tapi dia sombong. Kaya tapi sombong. Oh, ngaten dah. Nah, saya punya pikiran. Kalau gitu ini harus dimintakan maaf pada tetangga. Jenengan kagungan putra nami putranipun, nomor HP putranipun Pak Lurah. Oh, saya punya. Akhirnya penjual nomor HP ini pun putrane. Terus kalau telepon Pak, Mas, ini ibu gerah di Mekah. Ajeng telepon Pak, nyuwun tulung jenengan dongake. Ibu gen mari. Nggih Pak, kula dongake. Yang kedua, nyuwun tulung Mas jenengan mubeng nyang tangga. Mintakan maaf, mintakan ampun pada tetangga, jalukno ngapura. Napa purun Pak? Ya kok ora purun aku. Nah ini lha puno kathah sing do neng-nengan kok jodakan kok Pak. Nah ya itu, maka mintakan maaf, wis terus terang wae ibu gerah lah di Mekah. Enggak usah cerita ngomyang, enggak usah. Ibu gerah di Mekah. Piye sik kok berat men. Empuk piye tangga-tangga do kersa do purun nek ngapura. Wis gini Mas. Katanya ibu kan kaya. Punya berapa perusahaan, punya seleb juga itu macam-macam seleb. Jenengan keliling tangga bawakan gula teh lah wis. Demi gula teh kalau minta maaf kalau ibu gerah di Mekah ya, minta maaf. Akhirnya dilaksanakan. Dan alhamdulillah setelah keliling minta maaf ibunya sembuh Pak. Nah, ini hikmah Pak, bukan dalil ya, tapi ini hikmah. Jadi mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak calon jamaah haji, bukan berarti jenengan harus pamitan dengan tetangga minta maaf, tidak. Tapi hatinya yang bersih, kalau memang ada salah minta maaf lebih bagus. Atau mungkin juga ada pamitan, ada apa semacam syukuran mau berangkat ibadah haji, nggak apa-apa. Ya, dan bukan berarti saya mengancam kalau nanti tidak pamitan di sana gila, enggak Pak ya. Itu apa? Pamitan itu kan nek ono gitu ya. Ini hanya salah satu contoh. Artinya apa? Orang yang beribadah haji usahakan bersih hatinya. Jangan sombong, jangan angkuh, jangan kita sungkan minta maaf pada yang lain. Ini penting.
Ngeten nggih nggih Bapak-bapak Ibu-ibu yang calon jamaah haji, bersihkan hati kita. Ini makna takwa. Ikhlas, bersih hatinya. Kemudian yang kedua, makna takwa itu biasa taat. Orang yang melaksanakan ibadah haji itu uji ketaatan Bapak Ibu. Banyak yang harus panjenengan lakukan dan banyak hal yang harus panjenengan tinggalkan ketika panjenengan melaksanakan ibadah haji. Khususnya saat panjenengan memakai pakaian ihram. Saat berihram itu ada pating celkenik, larangan-larangan yang harus jenengan taati. Jenengan tidak perlu protes ya dengan syariat-syariat itu. Saya pernah mengikuti pengajian di pemondokan saat saya mengantarkan ibadah haji tahun 2011. Di sana ada pemondokan Indonesia, ada pengajian yang isi biasanya kan Syekh Arab sana gitu ya, bukan Syekh Indonesia. Syekh Indonesia kan Syekhtan, Syekh Kulon. Di sana Syekh itu ustadz yang memang mumpuni dalam menyampaikan materi kajian. Ada pertanyaan jamaah. Yang pertanyaan itu pakai bahasa Arab. Ya. Cuma kalau itu diterjemahkan ke Indonesia atau ke Jawa nyelkit gitu. Pertanyaannya begini, Syekh, Gusti Allah lagi kok mencela-mencela, kok tidak hukum kok tidak pasti. Sebelum memakai pakaian ihram kita diperintahkan atau disunahkan, bahkan ada yang diwajibkan ketika kita sebelum pakaian ihram itu yang namanya motong kuku kan sunnah, pakai wangi-wangian sunnah, merapikan atau memotong rambut itu sunnah. Mungkin mencium istri hukumnya apa Bu? Pak, mencium istrinya sendiri itu hukumnya apa? Wajib. Berkumpul berjima sama istri hukumnya wajib. Tapi setelah memakai pakaian ihram dan kita berniat untuk umrah atau haji, mengapa semua yang dilarang, semua yang diperintahkan itu atau yang disunahkan itu menjadi terlarang? Hukum kok sadet-sadet berubah gitu. Sebelum berihram diperintahkan, setelah berihram kok itu dilarang? Ya, pertanyaannya seperti itu, mengapa itu Syekh itu? Jawaban Syekh itu karena ya namanya Syekh itu ulama yang mumpuni betul, ya cerdas. Ya. Apa jawabannya? Syekh menjawab begini, soal larangan-larangan ihram itu jangan dilihat dari sisi lahiriahnya. Jangan dilihat soal rambutnya. Jangan dilihat soal apa arti sebuah kuku, wangi-wangian dan sebagainya. Tapi dalam hal ini adalah uji ketaatan. Kalian diperintah, mau nggak? Anda dilarang, mau nggak untuk menjauhi? Jadi intinya adalah ketaatan kita pada Allah. Dilarang yang paling ringan-ringan itu, kita mau nggak untuk menjauhi larangan-larangan itu gitu. Jangan diremehkan. Kalau kita meremehkan yang kecil-kecil itu, akhirnya kita akan meremehkan yang besar. Maka orang yang melaksanakan ibadah haji betul-betul harus cermat, hati-hati terhadap syariat. Harus taat karena itu uji ketaatan. Siap Bapak Ibu yang melaksanakan ibadah haji? Tadi tindak mereka dari ngopo? Mau taat kepada Allah. Harus mau taat. Bukan kita mau bangkang. Ada yang pernah saya sampaikan, Pak, kalau jenengan sedang ihram gitu nggak boleh pakaian ihram kan. Jenengan nggih kembul kepala, tutup kepala. Jawabannya apa? Waduh mok retuk. Nah, jenengan arepan haji arep ngeyel. Ya.
Tidak boleh alasan dingin lalu pakai ekromnya dikemulkan ke kepala gitu. Kandani ngeyel gitu. Nah, kalau ngeyel ya sudah, pelanggaran ekrom pasti terjadi. Maka arogansi, kesombongan dan sebagainya itu harus ditanggalkan betul, Pak. Bapak Ibu yang jadi kepala apa gitu, kepalanya disalahkan siapa? Jabatan jangan dibawa ke sana. Kita ke sana mau taat kepada Allah. Keikhlasan kita mulai dari labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan nikmata laka wal la syarika lak. Itu kalau direnungkan nyangati ya makbis gitu. Aku panggil sambut panggilanmu ya Allah. Aku sambut panggilanmu ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu. Betul-betul ikhlas ya. Sesungguhnya segala nikmat, segala pujian dan segala jabatan, mulk itu jabatan, kekuasaan, kerajaan itu hanya laka untukmu ya Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu bagimu. Jadi kita ke sana itu memang betul-betul nyelondoh lah gitu, kepada Allah. Itu merendahkan hati kita, jangan sombong. Ada seorang pejabat di Jawa Tengah yang naik haji. Saat saya kumpulkan waktu itu saya gelombang 1, ya mau melaksanakan umroh itu dari Madinah sampai di Masjid Bir Ali itu Muzdalifah, masjid namanya. Itu saya kumpulkan. Bapak Ibu setelah nanti masuk masjid, sholat sunat 2 rakaat, keluar nanti kumpul di sini lagi ya Pak ya Bu ya. Nih, tengereni, pohon kurma di sini nih. Nanti kumpul di sini. Saya lihat Bapak itu yang seorang pejabat besar gitu, di provinsi, nggak memperhatikan loh. Jadi saya memberikan arahan itu yang sebagai pemimpin, nggak peduli itu orang besar Pak. Mau bentuknya juga besar. Pak Camat orang besar tapi bentuknya kecil. Ya, saya tahu ini biasa kalau kayak gini troublemaker. Betul Pak, begitu selesai dari masjid, saat Bapak Ibu kumpul sama yang dia nggak ada, istrinya bingung, ya istrinya dosen, mana suami saya, bapak saya mana? Wah, aduh hilang ya. Kita cari Pak di Berali itu, nggak ketemu. Ya sudah kalau gitu kita tinggal saja. Kalau kita nanti lama-lama, istrinya nangis itu. Nah, begitu kita naik bis, ternyata bapaknya sudah di bis, nggak hilang itu. Nah, kemudian saya ya sebelum melafalkan niat ikan di bis, ya saya tanya pada bapak tadi, kok bapak naik bis tanpa memberitahu? Kan tadi sudah saya bilangin, kita kumpul dulu sebelum kita naik bis, kita bareng-bareng menuju bis. Marah Pak dia. Orang besar loh. Siapa yang menasihat saya? Enggak ada itu arahan seperti itu. Iya mau kon orang rungok ya. Nah, akhirnya istrinya aja dekat. Bener Pak, tadi Ustaz Ali sudah bilang kumpul dulu. Tapi Bapak kok naik bis dulu. Nah, kandani bojone kan meneng Pak. Nah, sudah enggak apa-apa, mari kita lafalkan niat untuk melaksanakan ibadah umroh. Udah kita lafalkan labbaik Allahumma umroh, kan kita jalan. Nah, sampai hotel kita sepakat kapan kita lanjut untuk tawaf sa'i. Kita sepakati ya kita jam 9 malam langsung kita tawaf sa'i sampai jam 3 ya, atau sampai jam 4 pagi itu subuh. Saat sa'i bapaknya itu hilang, yang pejabat itu hilang gitu. Aduh hilang lagi ini. Ya, padahal tadi sudah kita kawal, sudah saya beritahukan teman-temannya, ini bapak ini nanti akan jadi banyak troublemaker, jadi penimbul masalah ini. Maka kita waspadai, kita
gondeli betul ini bapak ini. Tapi karena dia orang besar ya nggak mau digondeli gitu, akhirnya lepas lagi gitu. Nah, akhirnya ibunya nangis lagi sampai subuh di masjid. Akhirnya kita cari nggak ketemu, ya sudah kita ke hotel saja. Sudah kita pulang, habis bapaknya hilang, tertinggal. Kita tunggu waktu zuhur, kita cari nggak ketemu, sampai asar juga nggak ketemu. Akhirnya diantar oleh petugas ke hotel. Sampai halaman depan hotel itu, sampai ya ketemu saya masih bentak-bentak. Maaf Ustaz, saya tidak hilang. Ya, saya tidak tersesat. Batin-batin orang tersesat kok diterke petugas. Ya nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Nah, terus akhirnya dia menampakkan keangkuhannya, saya mau minta kamar sendiri. Berapa biaya mau saya tambah? Wong iki aku no kayak umroh biasa. Ini haji Pak. Ya, Bapak harus manut pembagian kamar itu ya seperti itu, apalagi kan sudah ada daftar nama di pintu. Kita nggak boleh kapling atau kita booking kamar, nggak boleh kalau haji. Enggak, saya mau cari kamar sendiri. Ya, sama istri nanti. Iya, kira sugih ya. Yang terpaksa saya carikan Pak kamar sendiri. Ya, begitu sampai di kamar, sakit Pak dia. Sakitnya apa? Sakitnya mimisen Pak. Tahu mimisen ya? Darah keluar dari hidung. Ya, keluar dari hidung. Ya, teman-temannya juga bingung nih. Satu regunya bingung. Bapak kok sampai di hotel kok malah sakit, mimisen berdarah luar biasa. Saya dipanggil. Dah, ini untuk memberi pelajaran si bapak ini. Pak, saya bilang, yang namanya di sini di Mekah ini, orang sakit itu belum tentu karena penyakit. Orang tersesat belum tentu karena tidak tahu jalan. Dia masih marah. Loh, kenapa? Bisa jadi karena kesalahan Pak. Wah, tambah nesuak satu dok itu. Loh, salah saya apa? Saya nggak berbuat salah apa-apa. Karena dia nadanya tinggi, ya saya terpaksa. Saya tinggikan suara saya. Pak, Bapak sakit ini. Sekarang mari kita buktikan. Saya praktek ini perdukunan dikit Pak ya. Kalau hidung Bapak ini saya usap pakai tisu ini mampet dengan ucapan bismillah, berarti memang Bapak ada kesalahan. Tapi kalau saya usap pakai tisu ini kok masih berdarah, berarti karena Bapak kelelahan. Akhirnya betul saya ucap bismillah, saya usap itu mampet Pak. Nah, ini Bapak tahu kan, karena Bapak punya kesalahan. Apa kesalahan saya? Ya. Jujur Pak, seandainya Bapak tadi diantar petugas minta maaf, Ustadz saya minta maaf, saya tersesat, titik gitu. Insya Allah Bapak tidak sakit seperti ini. Tapi karena Bapak tadi berbohong pada saya, maka akhirnya sakit. Betul enggak? Diam. Sudahlah, baca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mulai sekarang Bapak hindari, jauhkan sifat kesombongan Bapak. Tanggalkan jabatan Bapak sebagai kepala apa di provinsi itu. Jangan dibawa sampai sini. Sekarang Bapak melaksanakan ibadah haji, ibadah yang suci, ibadah yang mulia. Dengan handap asor, dengan tawadhu kita, mari kita laksanakan ibadah haji dengan spesial. Sebelum terlanjur, kita masih baru umroh, belum haji Pak. Akhirnya dia diam. Sejak itulah dia manut gitu Pak. Alhamdulillah lancar.
Maka pesan saya ini kasus ya, tidak semua gitu, kasus Pak. Maka saya pesan sama. Di sana yang namanya sakit belum tentu karena penyakit Bapak. Ya, belum tentu juga orang yang tersesat itu karena tidak tahu jalan. Bisa jadi karena kesalahan. Saya haji tahun 2007 Pak, pertama kali. Waktu itu saya masih muda, masih usia 37 tahun Pak. Sendirian, artinya tidak bersama istri. Saya pernah tersesat Pak. Walaupun saya sebagai ketua rombongan, saat dari Muzdalifah menuju Mina, jamaah saya naikkan semuanya, alhamdulillah bisa naik bis semua. Tapi saya tidak komanan bis. Akhirnya saya ya jalan kaki. Ya, saya jalan sendirian. Satu sisi memang rekoso melaku, tapi satu sisi saya plong Pak, isis. Dalam arti tidak digondeli jamaah itu plong kan. Melaku santai jalan-jalan sendiri, nyeneng kayak. Ya, daripada digondeli jamaah gitu ya. Oke lah, nggak apa-apa saja. Sampai di Mina jamaah sudah melempar jumroh Aqobah pagi. Oke lah, saya ngikuti. Tapi di belakang dalam arti sudah jauh. Nah, setelah selesai jamaah kembali ke maktab atau ke tenda di Mina itu, saya selesai, saya berpikir, mumpung saya sendirian, yang namanya tawaf ifadah, sa'i tahallul haji itu lebih bagus, paling bagus kalau dilaksanakan tanggal 10 Dzulhijjah. Tapi tidak mungkin Bapak itu melaksanakan bareng-bareng. Karena itu saat di Mina kita tidak akan ada kendaraan menuju ke Ka'bah, ke Masjidil Haram. Kecuali dengan minta izin sendirian gitu. Saya mau ke Ka'bah atau Masjidil Haram, mau tawaf ifadah dan sa'i sendirian mungkin bisa. Yang masuk rosok-rosok perkasa. Nah, saya berpikir seperti itu, mumpung tidak bersama jamaah, saya mau menuju Masjidil Haram. Saya melaksanakan tawaf ifadah, sa'i tahallul selesai. Haji saya tinggal nanti kan melempar jumrah dan sebagainya. Ya, saya jalan kaki, jauh itu sampai Masjidil Haram. Tapi sampai kira-kira 4 kilo saya berjalan, saya ketemu orang Malaysia, ibu-ibu yang tua, tersesat dari rombongannya. Padahal si ibu itu nggak bawa identitas, maktab berapa, juga tidak bawa uang sama sekali. Tapi saya tahu bahasanya bahasa Melayu ini orang Malaysia. Nah, itu nangis-nangis gondeli saya minta diantarkan ke maktabnya. Ibu yang sudah tua. Padahal kalau saya ngantarkan kembali berarti saya tidak akan jadi ke Masjidil Haram. Berarti saya harus pulang ke maktab. Nggak jadi tawaf. Saya berpikir, iya, wis mlaku 4 kilo ya. Kok kembali kon nganterke orang Malaysia. Saya bingung. Saya carikan polisi, nggak ada polisi. Saya sampaikan pada orang Filipina juga nggak mau ngantarkan. Pokoknya harus saya antarkan. Nah, waktu itu karena saya bimbang gitu, mungkin setan masuk ke hati saya, tuh, pikiran saya. Ya maklum masih muda. Ada pikiran kotor yang masuk ke hati saya. Apa pikiran saya? Tua, pemenom tak terke. Lewat tuwek, ngono tak terke juga. Kaji kok pikirannya juga enak sing elek barang aja ya ada. Akhirnya saya kok tega meninggalkan si ibu itu. Kejem tenan ya. Saya tinggal karena saya berambisi mau tawaf, sa'i, tahallul selesai.
Tapi apa yang terjadi? Ya betul saya bisa tawaf sa'i tanggal selesai. Tapi begitu keluar dari Masjidil Haram rasanya gelap, Pak. Saya mau kembali ke Mina udah nggak tahu arah, nggak tahu jalan. Saya cuma jalan kaki seperti orang gila. Sejak subuh, zuhur, asar cuma jalan ya. Alhamdulillah sudah sampai Mina, sudah sampai tenda-tenda itu, tapi mencari tenda maktab saya waktu itu maktab 64, nggak ketemu, Pak. Saya ingat-ingat dekat dengan terowongan, oke saya menuju terowongan, ternyata bukan terowongan yang saya maksud, karena di sana banyak terowongan gitu. Saya jalan kaki sampai waktu jam 5 sore itu, nggak makan, nggak minum gitu ya. Baru ingat saya banyak baca istighfar, lalu saya sholat ngasar di jalan gitu sambil jalan. Saya baru pikir, oh ini kan banyak orang yang sedang mau melempar jumrah akobah juga di sore hari. Berarti orang-orang yang berjalan ini kan berarti menuju Jamarut yang tadi pagi saya sudah melempar. Baru jernih pikiran saya gitu. Terus pelotot kayak Pak. Orang yang lempar jumroh, betul lempar jumroh. Oh saya tadi pagi sudah di sini, maka saya harus kembali ke tempat yang saya tadi pagi berangkat, ke tempat tenda atau maktab di Mina itu. Sampailah saya jam 7 malam, subuh sampai malam nggak makan, nggak minum, tersesat saya. Bawa HP itu adalah HP ku yo mati kok, casnya habis. Tanya polisi kok nggak tahu, padahal saya bisa berbahasa Inggris saya. Ada baliho besar itu, ada denahnya, ada apa petanya gitu. Ya, ada angka 63, ada 62, ada 65, 64 nggak ada, Pak. Ini berarti aku dieling Gusti Allah tenan ya. Ya, akhirnya sampai maktab itu jam 7 malam. Teman-teman sudah mengkhawatirkan saya, kemudian saya dicarikan makan nasi, dapat nasi kok gelang peletis kok ya. Nah, saya berpikir, saya merenungi gitu, apa kesalahan saya? Kok saya ketua rombongan kok tersesat? Ya, saya renungi ada 2 kesalahan tentu ya. Pertama, saya meninggalkan jamaah tanpa sepengetahuan jamaah haji mumpung ya, karena pas sendirian saya leluasa bisa mau tawaf sa'i tanpa memberitahu jamaah. Yang kedua, terhadap orang Malaysia itu hati kotor itu Pak, kejemengah, kita nggak boleh manusia bapak itu. Ini nanti diingat di sana gitu ya. Nabi itu pernah mengatakan ketika di Madinah, menolong satu orang satu kebutuhan itu lebih afdal daripada iktikaf 1 bulan di masjidku ini. Saya ulangi, menolong satu orang satu kebutuhan itu lebih afdal daripada beriktikaf 1 bulan di masjidku ini, Masjid Nabawi. Itu kemudian dijadikan kaidah usul fikih ya, kaidah usul fikih bahwa ibadah sosial itu harus didahulukan daripada ibadah yang sifatnya pribadi. Iktikaf penting, apalagi di Masjid Nabi, apalagi 1 bulan. Tapi pentingnya iktikaf itu hanya untuk kepentingan pribadi. Menolong orang lain untuk kepentingan sosial, 1 kebutuhan itu lebih afdal Bapak Ibu. Ini saya sulit menanamkan kaidah ini kepada calon jamaah haji. Sulit, Pak. Ada suami istri yang suaminya sedang sakit di kamar. Istrinya ke masjid terus gitu. Ada kalau di Masjid Al-Haram itu kan ibu-ibu kan rajin, Pak. Yang namanya ke masjid itu kalau sholat asar, sebelum asar jam 2 sudah berangkat. Habis asar nunggu waktu maghrib, nggak pulang ke hotel karena memang jauh naik bis. Habis maghrib nunggu sholat isya. Pada suaminya ngatang-ngatang nang kamar gitu.
Ya, jadi kalau saya bawa pasien ke rumah sakit itu hampir dipastikan dokter itu bilang iki masjid bojone yang masjid terus gitu. Karena apa? Kebanyakan orang sakit di sana kurang minum, kurang makan buah, itu butuh dilayani. Ya, saya negur istrinya, Bu, suami jenengan gerah di kamar kok jenengan yang masjid terus. Bu ditunggui, dilayani, dicarikan minum dan sebagainya. Apa jawab si istri? Kula mriki ajeng ibadah, Pak. Kula mboten ajeng ngopeni bojo lho, gitu gitu. Itu banyak ibu-ibu. Jawaban yang seperti seakan-akan ngopeni suami yang sudah sakit itu bukan ibadah. Rasanya begitu. Maka menanamkan keyakinan seperti ini sulit. Ya, jadi tolong menolong, ada temannya yang sakit, ada orang lain yang membutuhkan pertolongan kita banyak yang cuek gitu. Nun sewu. Saya di Boyolali, Pak. Ya, di Boyolali. Saya bimbing ya ibadah haji itu kan niteni, Pak, ilmu titen. Boyolali itu ada kota, ada kampung-kampung kan itu. Kotanya hanya satu kecamatan. Kalau Mojosongo itu ya sudah agak kota. Soal karakter Bapak Ibu, ini penting karena ini Solo. Solo itu kota. Ada perbedaan yang signifikan karakter orang-orang desa dengan orang-orang kota. Kalau nanti diamati dan bandingkan dengan yang desa-desa. Kalau orang-orang desa itu masih banyak Bapak Ibu yang peduli dengan orang lain. Ada yang sakit, saya carikan relawan siap jadi relawan gledek kursi roda. Oh, wong bisa siap menolong temannya gledek. Ada yang nggak mampu dibantu gimana? Ini ada yang tidak mampu, ya kehabisan sangu bekal. Urunan siapa? Urunan. Ada uang yang hilang dan sebagainya itu siap uang. Tapi mohon maaf, bapak-bapak ibu yang dari kota, di Boyolali, kota Boyolali, sinis Pak. Ya, saya komando, saya perintahkan untuk bantu, nolong, jadi relawan, nggak mau Pak. Sudah saya kesini tidak mau nolong, tidak akan nolong orang lain, saya mau ibadah. Seakan-akan nolong orang lain itu bukan ibadah. Gimana Bapak Ibu calon jamaah haji siap menolong yang lain? Niati dulu. Bismillah, saya ke sana mau nolong orang gitu. Siapapun yang sakit, siapapun yang butuh pertolongan, kalau saya mampu, saya bantu. Jangan ada nuwun sewu, ada yang dari Teras, saya ngantar itu, ada yang perempuan pingsan. Nah, pingsan saya doain, alhamdulillah sembuh. Suaminya dekat. Saya tanya pada suaminya, Pak, apa si istri biasa pingsan di rumah? Enggak Pak. Jawabannya rodo atas. Enggak Pak. Yo kok sengak menang. Memang kenapa? Dia melanggar perjanjian Pak. Loh, melanggar perjanjian gimana tuh? Sudah dari rumah itu ada perjanjian tidak akan menolong laki-laki. Tapi dia habis mengambilkan minum laki-laki, maka dia pingsan. Wah, iya gendeng aku. Komitmen kesepakatan kok tidak mau nolong orang gitu. Ya memang perempuan itu cantik. Ning yo rasa cemburunya banget toh, Pak. Karena kecemburuannya yang luar biasa itu, terus istrinya tidak boleh komunikasi dengan orang lain, nggak boleh menolong orang lain. Kira ngawur toh, Pak. Ya enggak? Jadi silahkan ibu-ibu nanti menolong istri, ya boleh izin suaminya tapi ya. Suaminya atau sepakat lah. Pokoknya kita ke sana nanti bismillah, kalau ada orang yang membutuhkan pertolongan kita tolong. Jangan sampai kita cuek pada orang lain, apalagi sampai kita mendolimi orang. Seperti yang saya sampaikan tadi. Maka Nabi pernah mengatakan al muslimu akul muslim bla 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 bla. At-taqwa hahuna wa yashiru ila sadri salata marah. Nabi mengatakan ya bahwa orang muslim dengan orang muslim itu saudara, tidak boleh saling menzalimi,
tidak boleh saling merendahkan, saling menghina. Takwa itu letaknya di sini, Bu. Wa yashiru ila sadrihi, salah sama sambil menunjuk pada dadanya Nabi. Takwa iki manggone ning ati. Ya, takwa tempatnya di hati. Makanya monggo nanti ukhuwah, persatuan, kekompakan dalam melaksanakan ibadah haji dijaga. Ngaten nggih? Tidak boleh ada sifat-sifat yang angkuh itu tadi. Kemudian terakhir, takwa punya makna hati-hati. Ada hadis Rasulullah ditanya, atau Umar ditanya, atau Ka'ab bin Ubay ditanya, gimana orang yang bertakwa itu? Rasulullah atau Umar atau Ka'ab menjawab, takwa itu ilustrasinya, gambarannya adalah seperti orang yang berjalan di semak-semak yang diisi penuh dengan duri atau beling lah gitu. Gimana Bu? Orang yang berjalan di rerumputan yang banyak durinya. Apa artinya takwa? Apa artinya takwa? Hati-hati. Betul ya? Jadi kita melaksanakan ibadah haji nanti harus ekstra hati-hati. Dalam bertutur kata, bicara hati-hati, Bu. Orang mengatakan jarene ngeten niku Mekah iki akhirat katon gitu. Ya, orang yang berbuat di sana itu langsung ngunduh hasilnya katanya. Orang yang berbuat baik akan memetik hasilnya kebaikan di sana. Tapi orang yang berbuat keburukan, kejahatan di sana juga akan langsung menerima hasilnya. Janjane nggih mboten hanya di sana, Bu, di sini sebenarnya juga seperti itu. Ada istilah ngunduh woing pakarti itu ada. Jadi ngunduh woing pakarti, siapa yang berbuat baik nanti akan diberi kebaikan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah. Tapi siapa nanti yang berbuat tidak baik akan dipersulit oleh Allah. Ini ingat kata-kata ini, Bu. Maka di sana pikirannya adalah berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, berkata baik, berkata baik, berkata baik. Khususnya Bapak Ibu yang sekalian, ada yang sekalian? Ya, alhamdulillah banyak itu. Hanya satu kisah kasus saja terakhir. Jadi ada suami istri yang sudah tua. Di rumah sehat, rumah istrinya yang rodo aras-arasan istrinya. Saat sa'i istrinya itu mogok. Mogok itu berhenti nggak mau jalan. Sudah saya lobby, Bu, kalau memang nggak kuat, saya carikan kursi roda, tak geledek, Bu. Enggak. Lo mboten ngajeng kaji. Loh. Pripun Bu jenengan iki teko kene kok. Mboten, kula pun trimo enten mriki mawon. Mboten, Bu. Kula gledek siap, mboten. Atau kalian jenengan mesake kula golek tenaga sing gledek. Pengke kula bayari. Mboten. Pokoknya hanya mboten. Pun kula trimo ngeten niki mau. Mboten sias kula kaji ngoten napa. Nesu niku. Terus saya matur kalih suaminya Mbah Kakung. Mbah, niki Mbah Putri mogok. Saine mboten purun dibacutke, mboten purun bacutke. Apa kata Mbah Kakung? Ini yang jangan ditiru, Pak. Mbah Kakung bilang, modar yo Ben. Mbah, niki enten Mekah lho. Istri jenengan gerah. Kok jenengan nganti ngoten, Ben? Ternyata suami istri habis bertengkar. Ya, habis bertengkar. Akhirnya istrinya sampai mogok seperti itu. Ya, kita rukunkan, kita damaikan, alhamdulillah cair. Alhamdulillah. Si ibu istrinya mau lanjut. Ya, begitu sampai proses haji, saat di Mina hari kedua tanggal 11 Dzulhijjah itu suaminya gerah, sakit, nggak mau makan. Waduh, nggak mau makan. Pokoknya gerah gelem dahar ki ngalamat. Maka Bapak Ibu nanti di sana kalau males makan, cepet-cepet direspon nanti ketua regu, jajak lah.
Saya merespon itu, bapak ini sudah bersaudara, saya carikan makan, tak dulang dan sebagainya itu. Ya, tapi apa dikata ketika sudah nafar awal ke hotel di perjalanan meninggal. Yang sakit semula istrinya, yang meninggal suaminya. Saya berpikir itu hikmah lagi, bukan dalil, bukan rumus. Apa bapak ini meninggal mergo numusi kata-katanya ya. Modar yo ben akhirnya modar. Akhirnya sedos ini. Maka saya sering pesan pada jamaah hati-hati ngendika niku. Ya, sana ngucapnya hati-hatilah. Wong kita bicara yang rofas, yang rodok purno, itu aja kita nggak boleh. Apalagi sampai kita bicara kasar, misuh dan sebagainya. Kata-kata yang sia-sia saja tinggalkan, Bu. Ya, kesukaan kegemaran yang sia-sia, yang tidak ada gunanya ketika di sana, jangan. Saya pernah diprotes karena jamaah saya itu setiap kali di kamar setelane HP itu campur sari. Ada yang protes saya, Pak, jamaah jenengan kok setelane HP kok campur sarinan terus. Saya tegur, Pak, Bu ojo nyetel campur sari. Lah pripun Pak, yen reso ngene ora reso turu Pak. Ya, kesukaannya gitu, hindarilah hal yang tidak bermanfaat. Di sini diganti murotal kok kan gitu loh. Kan lebih menenangkan hati, insya Allah sarene tambah angker gitu. Nek kene aja berpindah turu aku. Ya, ini. Hati-hati ya Bapak Ibu ya, calon jamaah haji. Ini juga pelajaran bagi kita semuanya yang tentunya walaupun tidak berhaji ya, kita akan tetap juga berhati-hati. Karena bisa juga ngunduh poin pakar itu karena ulah atau soal bicara kita atau perbuatan kita. Betul kan Bapak Ibu? Iya. Ini saja, jadi sudah diingatkan waktunya sudah terlalu malam. Padahal tadi katanya kalau malam waktunya tak terbatas. Ya, kalau itu siang nanti terbentur sholat duhur. Kalau asar, kalau habis duhur terbentur sholat asar, habis ngasar terbentur sholat maghrib. Kalau habis ngisa sampai subuh kan Bapak Ibu ya. Ya kuat. Begitu, dan mohon maaf, mari kita berdoa mendoakan calon jamaah haji. Tapi sebenarnya nggak tepat. Karena saya juga sebenarnya mau pamit juga, karena saya nanti akan menemani Bapak Ibu juga berangkat ke sana. Jadi mohon doanya. Ya, jadi sebagai pembimbing pribadi ya dari KPIH. Ya nanti akan mengantarkan sana, tapi nggak apa-apa, saya mendoakan Bapak Ibu dan nanti juga kami mohon doanya. Mudah-mudahan kami dibekali takwa, diampuni dosa-dosa kami atau kita semuanya, dan dimudahkan oleh Allah di segala tempat untuk berbuat kebaikan. Itu nggih Bapak Ibu, jadi mohon doanya semuanya saja. Kami nanti insya Allah untuk Solo itu kloter sekitar 76. Kemarin kan 78 gitu rencana itu. Kelihatannya maju dua kloter. Ya, kloternya maju 2 angka, ya 2 angka. Nanti kalau jenengan pas gabung dengan kami, karena Boyolali nanti gabung dengan Solo. Ya, untuk kloter yang awal itu nanti kami Boyolali yang awal itu nanti gabungan dengan Solo. Yang akhir nanti gabungan dengan Magelang. Ya, dan tengah itu utuh Boyolali gitu ya, utuh Boyolali. Enggak apa-apa gabung dengan Boyolali ora usah sewot. Wah, wong Boyolali enggak apa-apa, nanti ketemu saya insyaallah nanti yo jenengan negur sapa nggih. Ini ada teman saya Bu Aminatun, Bu Artini, itu ada ya sekalian bertindak sana, nanti kita ketemu di sana dekat gitu karena kloternya berdampingan gitu insyaallah. Nanti tetap kita jalin silaturahmi di sana. Ngejak dolan, klojak dolan. Ya insya Allah sudah banyak petanya di sana itu ya, karena sering tulan-tulan ya di daerah-daerah itu. Insya Allah nanti kita akan ke tempat di dekat. Ya insya Allah kalau tidak di Sisah ya di Raudhah namanya, Raudhah atau Sisah. Sisanya nanti di Jarwal insya Allah gitu ya. Jadi nanti kalau di daerah-daerah itu
Ya naik bis lah, kita bis-bisan gitu ya. Bis-bisan nggak apa-apa. Mari kita berdoa, mohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lahir dan batin bisa menjalankan syariat Allah ini dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang belum ya diberi kemampuan, mudah-mudahan diberi kemampuan oleh Allah dan tentunya mampu dan mau untuk melaksanakan ibadah haji. Bagi Bapak Ibu yang melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan diberi kelancaran untuk bisa melaksanakan rukun, wajib dan sunnah-sunnah haji dengan sebaik-baiknya, dibekali takwa, diampuni dosanya dan dipermudah oleh Allah di segala tempat untuk melaksanakan kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasyakirin hamdan na'imin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wa amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal ngafafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a halalan thayyiba wa ilal khairi qaribna wa anis syarri ba'idna. Allahumma inna nas'alukal ngafwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid dini wa dunya wal akhirah wal fauza bil jannah wa najata minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Zawataka Allah taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Zawataka Allah taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Zawwadaka Allah taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu tausiah pada malam hari ini dalam rangka mengayuh bagio dan halal bihalal keberangkatan calon jamaah haji tahun 2025. Sebelum kami tutup Bapak Ibu, untuk perolehan kota infak pada malam hari ini yaitu sebesar Rp4.730.000. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran pada seluruh Bapak Ibu yang berinfak di IPHI cabang Banjarsari. Semoga selalu mendapatkan ridho dan pertolongan Allah SWT. Bapak Ibu, untuk calon jamaah haji, untuk ibu-ibu mohon berjalan terlebih dahulu ya di sebelah utara. Kemudian untuk bapak-bapak calon jamaah haji tahun 2025 untuk berdiri di sebelah selatan dipandu oleh beliau Bapak Ibu Haji Dedi dan Bapak Ibu Haji Suteng Supriyatna. Sambil bertalbiyah Bapak Ibu nggih, monggo bertalbiyah sareng-sareng Bapak Ibu calon jamaah haji. Labbaik Allahumma labbaik.